Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau sampaikan satu topik firman Tuhan, judulnya mengejar kehadiran Tuhan. Mengejar hadirnya Tuhan, mengejar pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang dikejar itu adalah sesuatu yang penting, betul? Orang yang mengejar sesuatu yang penting pasti akan mengupayakan banyak cara, pasti akan mengupayakan banyak hal supaya yang dikejar itu bisa didapat dan kita bisa menikmati keuntungan dari dalamnya. Tapi hari ini kita mau belajar, ternyata kehadiran Tuhan itu harus terus-menerus kita kejar di dalam kehidupan kita. Sebab itu menjadi satu hal yang penting bagi hidup kita. Orang Israel sangat menyadari bahwa kehadiran Tuhan di tengah mereka itu menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan umat Israel. Kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama secara utuh, ketika Tuhan menjauh dari Israel, maka Israel menghadapi yang namanya kebobrokan. Mengalami yang namanya kehancuran. Tapi ketika Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa itu, maka bangsa itu merasa aman dan tenang. Saudara, dulu ketika saya SD, saya ingat ada pengalaman pahit yang pernah saya alami, yaitu saya pernah tersesat di daerah Cengkareng di Jakarta. Jadi saya pertama kali pergi ke rumah mama tua saya. Kalau bahasa Batak mama tua itu kakak dari ibu saya. Jadi kakak dari ibu saya tinggal di sana, saya berkunjung ketika libur sekolah, lalu di hari Minggu saya dibawa bersama dengan sepupu saya untuk pergi ke gereja ikut sekolah Minggu. Di gereja yang pertama kali saya baru jumpa, di daerah yang pertama sekali saya baru lihat. Lalu saya ingat sepupu saya berkata, nanti selesai sekolah Minggu jangan kemana-mana, saya akan jemput, palingan 1 atau 2 jam lagi. Singkat cerita, ternyata selesai ibadah, sepupu saya nggak datang-datang. Sampai jam 12 siang, dia nggak datang. Gereja sudah dikunci, gereja sudah ditutup, nggak ada lagi orang di gereja itu. Saya berdiri di halaman gereja karena pagarnya juga sudah dikunci. Lalu saya berpikir, kalau saya pulang apakah saya tahu jalan atau saya justru jadi tersesat? Ya udahlah, saya ambil keputusan pulang sendiri. Yang jaraknya sebenarnya hanya 15 menit, saya akhirnya berkeliling selama 6 jam di tempat itu dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Saya seorang yang masih kecil, saya nggak tahu daerah itu. Kalau ditanya orang, saya nggak tahu nama alamatnya, saya nggak tahu nama lengkap dari mama tua saya nggak tahu RT berapa, RW berapa, posisi lokasi yang tepat di mana saya nggak tahu. Saya berjalan sambil nangis, sedih, khawatir, takut, dan itu menjadi trauma yang mendalam bagi saya di masa itu. Dan di jam 6 sore akhirnya saya bisa kembali pulang. Sepanjang jalan saya cuma nyanyi satu lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Karena di sekolah minggu lagu itu populer pada masa itu. Saya cuma nyanyi itu, Tuhan kemana saya harus pergi. Sudah lapar, sudah ketakutan, seorang anak kecil yang tersesat selama 6 jam lebih. Yang saya butuhkan pada saat itu adalah kedatangan dari saudara saya. Kalau dia hadir, saya pasti akan tenang, saya pasti akan aman. Karena dia akan tuntun saya kembali ke rumah dengan selamat. Tetapi pada nyatanya saya berkeliling, kehadiran mereka tidak saya jumpai. Nah saudara, ternyata kehadiran seseorang yang kita harapkan, kehadiran seseorang yang sangat kita dambakan, itu memberikan pengaruh besar dalam hidup kita. Itu memberikan satu pengaruh besar bagi diri kita. Ketika kita sedang berduka cita, ketika kita sedang terpuruk oleh karena masalah kita nggak butuh ceramah dari orang banyak. Kita hanya butuh orang yang kita sayangi hadir untuk menemani kita. Betul? Kita hanya butuh pribadi mereka hadir bersama dengan kita. Itu menunjukkan bahwa mereka peduli dengan apa yang kita alami. Kita hanya butuh mereka hadir di tengah-tengah kita dan kita merasa aman dan nyaman. Itulah yang disebut kalau zaman sekarang namanya support system. Sistem pendukung. Kehadiran keluarga, kehadiran pasangan, kehadiran orang yang kita kasihi ada di tengah-tengah kita. Itu menjadi sebuah sistem yang mendukung kita menjadi jauh lebih kuat lagi. Dan saudara, tapi kita perlu paham, orang-orang yang kita kasihi, yang kita anggap sebagai pendukung kita, mereka tidak selamanya bisa selalu hadir di tengah hidup kita selama 24 jam. Mereka pasti punya kegiatan dan aktivitas tersendiri. Atau mungkin juga umur mereka tidak jauh lebih panjang dari kita misalnya. Kalau mereka tidak ada, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita harus terus berharap supaya orang itu datang terus? Nggak kerjaan juga, kasihan juga orang itu. Dan yang kita butuhkan sebenarnya adalah kehadiran Tuhan
di tengah-tengah kehidupan kita supaya kita kuat. Amin. Bangsa Israel menyadari hal yang sama, bahwa mereka butuh Tuhan. Mereka perlu Tuhan hadir di tengah mereka untuk memimpin mereka, memberi kekuatan bagi mereka dan memelihara kehidupan mereka. Tetapi ada masalah Bapak Ibu, kita lihat di sini dalam ayat yang ke-15, Keluaran pasal yang ke-33. Berkatalah Musa kepadanya, yaitu kepada Allah, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jika engkau sendiri tidak bersama dengan kami, tidak berjalan dengan kami, janganlah suruh kami berangkat dari tempat ini, dari titik ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini dilatar belakangi dari Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal 3 itu adalah kisah di mana Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin membebaskan bangsa Israel yang diperbudak di Mesir selama 400 tahun atau 4 abad. Segala kesakitan mereka, segala kepedihan mereka serukan ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendengar, Tuhan ingin membebaskan bangsa itu. Lalu Tuhan memanggil Musa untuk menjadi alatnya Tuhan sebagai pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel. Musa pada masa itu pergi mengembalakan ternak dari ayah mertuanya, yaitu Yitro, seorang imam di Midian. Saat dia membawa ternak di padang belantara, dia melihat ada semak duri dan ada nyala api di atas semak duri itu, tetapi semak duri itu tidak terbakar. Dia penasaran, dia datangi, dan api itu berbicara kepadanya untuk mengutus Musa pergi kepada Firaun. Musa, pergilah kepada Firaun. Pimpinlah bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Bawalah mereka supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Tetapi menjadi satu masalah bagi Musa. Musa berkata, saya ini seorang buronan di Mesir. Musa dibesarkan di Mesir selama 40 tahun. Namun ada kasus atau masalah yang dia buat sehingga dia harus melarikan diri dari Mesir. Dan sebagai seorang buronan, Tuhan suruh Musa balik lagi ke Mesir. Dia berkata, aku gak pandai bicara, saya mau bagaimana datang ke sana. Sebelum nyampe sana saya pasti sudah ditangkap, saya sudah dibunuh atau mungkin saya sudah dipenjara. Bagaimana caranya? Saya bisa menjumpai seorang raja itu sendiri, Firaun. Saya tidak punya jaminan apa-apa. Tetapi Tuhan berkata di dalam peristiwa itu, akulah yang akan menjadi jaminan bagimu. Kehadiranku bersama-sama denganmu yang menjadi jaminan menemani engkau sampai engkau bisa masuk ke dalam Mesir untuk memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Dari hal ini kita melihat Bapak Ibu, ternyata pembebasan bangsa Israel, bebasnya bangsa Israel dari Mesir, bukan karena kekuatannya Musa, bukan karena kekuatan Israel itu sendiri, tetapi semata-mata karena kehadiran Allah di tengah bangsa itu bersama dengan Musa. Kehadiran Allah memainkan peran kunci dalam peristiwa pembebasan Israel dari Mesir. Kehadiran Allah memainkan peran penting bagi Israel dalam peristiwa pembebasan mereka. Sehingga mereka merayakan perayaan besar atas pembebasan itu Bapak Ibu. Kehadiran Allah lah kunci di mana orang Israel akhirnya keluar dari perbudakan yang selama 4 abad mereka alami di masa itu. Saudara, bukankah kita juga ingin hal yang sama? Di dalam permasalahan yang kita alami, persoalan, rasa sakit yang kita harus hadapi, bukan motivator yang kita butuhkan. Bukan kata-kata motivasi yang kita butuhkan. Tetapi kita butuh jawaban dari kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Amin. Kita butuh Allah hadir untuk menemani kita menyelesaikan segala perkara dan persoalan yang kita hadapi. Sama seperti peristiwa di mana Israel bebas dari perbudakan. Mereka bisa bebas dari tekanan. Mereka bisa bebas dari masalah yang beratus-ratus tahun harus mereka hadapi. Hanya karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Lalu kita melihat kalau membaca dalam pasal selanjutnya di kitab Keluaran, bagaimana Allah hadir di tengah mereka, menemani mereka ketika keluar dari Mesir. Jadi saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan gak tinggalkan mereka begitu aja. Tuhan tetap hadir untuk memelihara dan menemani mereka.
Tuhan tetap hadir dalam bentuk tiang awan, dalam bentuk tiang api. Saat malam mereka kedinginan, saat malam mereka menghadapi musim dingin pada masa itu, Tuhan hadir dalam bentuk tiang api untuk memberikan kehangatan melindungi mereka. Mereka kepanasan saat berkeliling di padang gurun di siang hari. Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan untuk menutupi mereka dari panas matahari. Tuhan memelihara mereka saat mereka kelaparan. Kehadiran Tuhanlah menjadi tanda bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan hal ini juga yang kita inginkan dalam hidup kita. Amin, saudara? Kita juga butuh Tuhan hadir untuk memelihara kita, untuk menyelesaikan persoalan perkara kita, untuk menyelesaikan apa yang menjadi keganjalan dalam hati kita, untuk menyelesaikan segala kasus yang harus kita lewati. Tuhan harusnya hadir bersama dengan saya, menemani saya. Itu yang kita perlu dalam kehidupan kita. 2023 sudah kita lewati selama 15 hari. Di 15 hari ini mungkin ada sebagian orang yang sudah berjuang dengan permasalahan hidupnya. Atau mungkin ada juga orang yang masih bersuka cita karena ini masih suasana tahun baru. Tetapi bagi orang yang sudah berjuang di tengah-tengah perjalanan hidup yang baru 15 hari dijalani, mereka hanya butuh Tuhan hadir menemani mereka. Kita nggak tahu 350 hari lagi ke depan apa yang akan kita hadapi. Apa yang akan terjadi di kehidupan kita, di keluarga kita, pada anak-anak kita, pada rumah tangga kita, pada pekerjaan dan usaha kita. Kita nggak pernah tahu itu. Hari esok adalah misteri bagi kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah hari ini. Tetapi kita hanya perlu Tuhan hadir bersama dengan kita untuk melewati hari-hari yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi, Bapak Ibu. Kita hanya perlu Tuhan hadir menemani kita untuk menjadi jaminan bagi kita. Sama seperti Musa ketika diutus Tuhan pergi ke Mesir. Tetapi ada saatnya ternyata Tuhan akhirnya memilih mundur dari orang Israel. Tuhan memilih mundur dari bangsa itu. Yang awalnya Tuhan berjalan bersama dengan mereka, tetapi Tuhan memilih mundur dari mereka. Karena apa? Mari kita lihat. Di dalam ayat yang pertama pasal 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu, negeri perjanjian. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ini menjadi satu hal yang kontras di ayat yang kedua. Di pasal 3 Tuhan berkata, aku berjalan bersamamu. Tapi di ayat yang kedua pasal 33 Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang malaikat. Tuhan gak mau lagi jalan sama mereka, tapi Tuhan suruh utusan untuk berjalan bersama dengan mereka. Lanjut di dalam ayat yang ketiga. Yakni ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Tidak akan lagi bersama-sama dengan kamu. Tidak mau lagi menemani kamu dalam hari-harimu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan memilih mundur, menarik diri, tidak lagi berjalan bersama bangsa itu. Kalau kita lihat di pasal 32, itu jelas sekali. Mereka melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Saat Musa ada di atas gunung untuk menerima firman yang daripada Tuhan, umat Israel di bawah bertanya-tanya, kemana sebenarnya Musa? Bagaimana nasib kita? Kita juga nggak tahu Musa di atas ngapain. Kita nggak tahu Musa itu masih hidup atau udah mati. Lalu kita gini-gini aja. Sebab itu mari kita buat satu patung dan kita anggap dia sebagai Tuhan kita untuk memimpin kita. Harun sebagai seorang imam didesak oleh bangsa itu. Sehingga Harun tidak punya pilihan. Dia berkata, kumpulkanlah semua emas-emas yang ada padamu. Anting-anting, kalung, gelang, cincin. Dikumpulkanlah dari jutaan orang itu semua anting-anting, emas-emas itu. Lalu dilebur dan dicetak menjadi sebuah patung lembu emas. Lalu bangsa itu berkata, inilah Tuhan itu. Patung lembu inilah Tuhan itu. Mari kita sembah dia supaya dia memimpin kita keluar dari tanah ini. Dan Tuhan melihat sehingga itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Menjadi sebuah kenajisan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku gak mau lagi berjalan bersama dengan bangsa itu Musa.
Aku nggak mau lagi berjalan menemani mereka. Aku nggak mau lagi hadir di tengah-tengah mereka. Dari hal ini kita melihat Bapak Ibu, mengapa Tuhan memilih mundur? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Salah satu atribut karakter Tuhan adalah kudus. Kudus, suci, itu atribut dan karakter daripada Allah kita. Dia Allah yang kudus, tidak bisa berjalan berdampingan dengan dosa. Dia Allah yang kudus, tidak bisa berjalan bersama-sama dengan dosa. Sehingga dia memilih mundur dan tidak mau berjalan dengan umat itu. Karena mereka sudah berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin bagi mereka itu hal yang biasa, tetapi bagi Tuhan itu sebuah kekejian di mata Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa hal yang demikian? Kok kayaknya seolah-olah Tuhan itu jauh ya daripadaku? Kok kayaknya seolah-olah Tuhan itu menarik diri daripadaku ya? Kita cenderung akhirnya menjadi menghakimi Tuhan. Tuhan ini gak benar. Kalau memang Tuhan ada kok kayak begini hidupku. Kok kayak begini sih? Kok kayak begini sih? Mananya Tuhan itu? Mananya Tuhan itu? Tanpa kita menyadari diri sendiri. Mungkin Tuhan memilih untuk mundur sejenak karena kita sudah larut terlalu dalam hidup di dalam dosa. Sebab Tuhan Allah yang kudus tidak bisa berjalan berdampingan dengan dosa. Maka dosa itu harus diselesaikan. Dosa itu harus dituntaskan supaya Allah bisa berjalan bersama-sama dengan bangsa itu. Mungkin kita bisa menutupi berbagai kebusukan yang kita lakukan di depan istri kita. Kita bisa tutupi itu. Kita bisa tutupi segala pelanggaran, kesalahan, dosa kita di hadapan suami kita, di hadapan keluarga besar kita. Tetapi Tuhan tetap tahu kamu berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengenal isi hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai Tuhan menarik dirinya dari kita. Kalau kita lihat perkataan Salomo juga pernah berkata, Tuhan janganlah ambil rohmu daripadaku. Janganlah engkau memalingkan wajahmu daripadaku. Sebab kehadiranmu lah yang kami butuhkan dalam hidup kami sehari-hari. Kehadiranmu lah yang menjadi berkat dan kekuatan bagi hidup kami. Musa sebagai pemimpin tidak tinggal diam. Dia mengambil satu keputusan yang kita lihat di dalam ayat ini. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini. Apa ancamannya? Yaitu Tuhan akan membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Tuhan menghancurkan mereka karena dosa-dosa mereka. Dibiarkannya bangsa ini rusak dan hancur karena Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka. Kehadiran Tuhan memainkan peran penting bagi mereka. Keberhasilan Israel dipengaruhi oleh karena kehadiran Tuhan. Dan apa yang dilakukan? Berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, emas-emasmu yang kamu pakai untuk membuat Tuhan dalam bentuk lembu emas itu, tinggalkan itu semuanya. Ayat selanjutnya, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadari, kita butuh Tuhan. Tapi kita juga perlu selesaikan dosa kita di hadapan Tuhan, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Berkabunglah atas dosa-dosa yang kamu buat. Bukan justru kita bangga terhadap pelanggaran dan dosa kita. 2007 saat saya tamat SMA, usia saya masih 17 tahun, lalu saya pergi sekolah Alkitab untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dalam benak saya di sekolah Alkitab itu isinya adalah orang-orang yang hatinya seperti malaikat. Yang suci, yang kudus, tapi ternyata begitu saya sampai di sana, orang-orangnya adalah malaikat bertanduk yang berwarna merah. Lebih kejam, lebih ngeri daripada hantu. Ngeri banget hidup mereka. Dan mereka selalu pamer, selalu bangga atas dosa yang mereka buat sebelum masuk sekolah Alkitab. Wah, saya dulu adalah seorang gangster di kota Anu yang terkenal. Saya pernah tikam orang, katanya. Wah, saya ditakuti, saya disegani. Bangga dia karena lakukan itu. Lalu ada yang berkata lagi, wah saya dulu begini, saya dulu begitu. Saya dulu jual beli film
asusila, saya dulu begini, saya dulu begitu. Semua bangga dengan pelanggaran-pelanggaran mereka. Bangga dengan dosa-dosa yang sudah dibuat. Lalu saya ditanya, kamu dulu jadi apa sebelum datang ke sekolah kitab? Saya minder dan saya bingung. Saya apa? Saya nggak tahu, saya baru tamat SMA, masih remaja, 17 tahun. Saya datang ke sini, saya baik-baik, tiap malam berdoa sama orang tua, baca kitab, nggak tahu saya bandelnya di mana. Dan itu saya merasa terganggu dengan itu. Keluar dari sekolah kita pun orang juga tanya sama. Wah, pendeta Anu dulu adalah ini. Wah, pendeta Anu dulu adalah ini. Lalu, dulu bang, kamu jadi apa? Oh, saya nggak tahu dulu saya apa. Saya cuma orang baca kitab aja. Minder saya. Tapi saya menjadi bingung. Kenapa orang bangga sekali dengan dosa? Sementara dalam ayat ini, yang dilakukan oleh orang Israel adalah mereka berkabung, mereka bersedih karena mereka sudah lukai Tuhan. Karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka kerjakan di hadapan Tuhan. Mereka berkabung, mereka sedih atas dosa-dosa yang sudah mereka buat. Mereka menyesali itu semua. Mereka menyesali apa yang sudah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Bukan hanya mereka menyesali, mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, kehadiran Tuhan itu dimulai ketika kamu berkabung atas dosa-dosa yang ada dalam kehidupanmu. Dosa itu, pelanggaran itu, kesalahan itu bukan untuk disembunyikan, bukan untuk dipelihara, bukan untuk dirawat baik-baik, tetapi berkabunglah atas pelanggaran itu. Mungkin kita bisa tutupi dari orang banyak, tapi Tuhan tetap bisa melihat itu. Jangan sampai Tuhan memilih untuk meninggalkan kita sama seperti yang terjadi di antara bangsa Israel hanya karena kelakuan kita yang terus melukai hati Tuhan. Tuhan sedih. Roh Kudus yang adalah Allah tinggal di dalam hidup kita. Kalau kita pakai hidup kita untuk melakukan hal-hal yang bejat, hal-hal yang busuk, dia juga akan berduka di dalam hati kita. Bisa-bisa dia pergi dari kita. Saudara yang dikasih Tuhan, berkabunglah atas hal itu. Supaya Tuhan tetap mau berjalan bersama-sama dengan kita. Lagu tadi sebelum firman Tuhan sangat bagus sekali ya. Bila engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Karena kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Jangan karena pelanggaran dan dosa yang kita sembunyikan, akhirnya kita juga mengalami kehancuran karena Tuhan tidak berjalan dengan kita. Itu yang pertama saudara. Solusi yang diberikan oleh Musa kepada bangsa itu, bertobatlah. Bertobat bukan hanya dari mulut, tetapi dikerjakan juga pertobatan itu setiap hari. Bertobat bukan hanya bilang sama orang banyak, woi aku udah bertobat, sudah dibaptis, sudah ikut kelas baptis. Tapi kelakuannya bukan seperti orang yang sudah bertobat, malah lebih busuk dari sebelum dia dibaptis. Bukan seperti itu pertobatan sejati. Tapi umat ini, mereka tahu kesalahannya apa. Perhiasan yang mereka bawa, mereka lebur, mereka jadikan patung yang akhirnya menyakiti Tuhan. Lalu mereka membuang itu semua, meninggalkan itu semua, menunjukkan bahwa mereka benar-benar bertobat dan mereka butuh Tuhan tetap hadir di tengah kehidupan mereka. Jangan sampai dosa kita menjadi penghalang kita untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin saudara. Selesaikanlah itu, berkabunglah atas dosa-dosa yang kita pelihara selama ini. Yang kedua kita lihat kemah pertemuan. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkan di luar perkemahan, jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di depan pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di depan pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang yang bicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun sedang seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Ini gambarnya Bapak Ibu. Ini semua kemah-kemah yang ada di pinggir-pinggir adalah kemah dari seluruh bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir. Ada jutaan orang. Mereka membangun kemah, lalu di tengah-tengah perkumpulan mereka harus membuat namanya ini tabernakel. Tempat di mana Allah hadir. Tempat di mana bangsa ini bisa beribadah kepada Allah. Bisa beribadah kepada Tuhan. Membawa persembahan kepada Tuhan. Untuk
dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Tetapi karena pelanggaran mereka, Tuhan memilih undur dari sini. Dan Musa mengambil keputusan untuk tetap membangun hubungan kepada Tuhan supaya Tuhan tidak tinggalkan bangsa itu. Dengan apa? Dengan kemah pertemuan. Ini kemah pertemuan jaraknya sangat jauh dari tempat ini. Sangat jauh jaraknya. Dibuatlah kemah khusus untuk Musa masuk ke dalamnya, berdoa, bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, berdiskusi dengan Tuhan, supaya Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan bangsa ini. Supaya Tuhan jangan tinggalkan bangsa ini. Sebab kalau Tuhan tinggalkan bangsa ini, mereka juga nggak akan mau berjalan. Karena mereka takut, tidak tahu apa yang akan terjadi. Di tempat inilah Musa dan Tuhan bergumul. Supaya Tuhan tetap menyertai mereka dalam perjalanan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah melakukan hal yang sama? Ada satu film yang saya pernah tonton, judulnya War Room, ruang berperang. Jadi ruang itu dijadikan sebagai tempat di mana dia bersekutu, berdoa secara serius kepada Tuhan karena peperangan terjadi di tempat itu. Ketika dia harus bergumul dengan masalahnya, dimulailah dari satu ruangan yang bekas lemari di film itu kalau saya tidak salah. Nanti Bapak Ibu bisa tonton di rumah. Nah saudara, artinya begini, Musa menyadari bahwa masalah yang dihadapi ini bukan masalah sepele. Nggak bisa diselesaikan dengan kekuatannya, maka Musa butuh Tuhan di dalam kemah pertemuan. Disinilah titik balik, di mana akhirnya Allah menyertai bangsa itu untuk berjalan setiap hari. Saudara, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari kita berhadapan muka dengan muka kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Punya waktu yang khusus, punya tempat yang khusus, punya ruang hati yang khusus bagi Tuhan. Untuk dia memulai satu pekerjaan yang besar, dimulai dengan kita bertemu muka dengan muka kepada Tuhan. Berdoa menghadap Tuhan, berdiskusi dengan Tuhan di dalam tempat itu. Amin saudara? Bukan berarti kita nggak bisa berdoa di mana aja, bisa. Artinya bahwa segala sesuatu yang besar dimulai ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita meminta kepada Tuhan. Dan Musa lakukan ada di dalam kemah pertemuan. Ada tempat-tempat khusus yang kita mungkin punya di rumah, bekas lemari, itu adalah tempat yang nggak boleh diganggu. Karena saya berdoa di sana. Kalau kita melihat ada saudara di agama tetangga kita, ketika mereka punya tempat usaha, mereka akan bangun satu tempat khusus, tempat sembahyang, betul? Lalu ketika mereka ada pergi di tempat yang lain, pasti ada aja. Di tempat yang umum juga kita akan melihat, ada satu tempat sembahyang khusus bagi orang-orang mereka. Saudara, mengapa kita tidak mengikuti apa yang dibuat oleh Musa? Seperti itu. Di tempat usaha kita, di perusahaan kita, di tempat bisnis kita, mengapa kita tidak buat satu ruangan khusus, tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan untuk memulai hari kita. Tempat di mana kita bertemu muka dengan muka kepada Tuhan untuk kita memulai satu perkara besar dengan Tuhan, dimulai dari sana. Mengapa kita tidak buat seperti itu? Karena Musa menyadari kehadiran Tuhan itu mengambil peran penting dalam kehidupannya. Sehingga dia bergumul, Tuhan jangan tinggalkan kami. Tuhan jangan tinggalkan kami. Tuhan tetaplah berjalan dengan kami. Tuhan lihatlah bangsa ini. Bagaimana nasib bangsa ini kalau Tuhan tinggalkan mereka. Bagaimana nasibku sebagai pemimpin kalau Tuhan tidak bersama denganku. Aku gak butuh malaikat itu Tuhan. Aku butuh pribadimu secara langsung ya Allah. Kata Musa di dalam ruangan itu, di dalam kemah pertemuan itu. Disitulah menjadi satu titik balik. Di mana Musa kembali lagi kuat. Dan Tuhan kembali lagi memimpin bangsa Israel. Amin saudara. Kalau Tuhan tidak membimbing kita, kata Musa, aku tidak mau berjalan dari tempat ini. Kita mulai perjalanan hidup kita, dimulai dengan pertemuan kita dengan Tuhan. Karena kita butuh kehadiran Tuhan. Boleh bilang sama teman kanan kiri, kita butuh kehadiran Tuhan. Sediakanlah waktu khusus untuk kita bisa berjumpa muka dengan Tuhan. Karena sesuatu yang besar dimulai dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Sesuatu yang besar terjadi dimulai ketika kita menghadap Tuhan dalam doa-doa pribadi kita. Yang terakhir kita lihat,
Dari manakah gerangannya akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Musa tahu betapa pentingnya kehadiran Allah di tengah mereka. Karena ketika Allah hadir di tengah bangsa itu berbeda daripada bangsa yang lain. Mereka tampil beda dibanding bangsa yang lain. Saudara, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu, keluarga kita akan menjadi keluarga yang jauh lebih unggul daripada yang lain. Anak-anak kita akan lebih unggul daripada generasi yang lain. Usaha kita akan jauh lebih unggul ketika Tuhan hadir di sana. Ketika Tuhan ada di sana. Ketika kita mengundang Tuhan juga ada untuk memberkati tempat itu, saudara. Sama seperti bangsa ini. Mereka menjadi bangsa yang berbeda. Menjadi bangsa yang unggul dibanding bangsa yang lain. Ketika Tuhan ada bersama dengan mereka. Hadir menemani kehidupan mereka. Ini yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita ingin tampil beda. Bukan beda karena kita makin bobrok ya. Tapi karena kita makin unggul. Oleh karena Tuhan beserta kita. Hadir bersama dengan kita. Amin saudara. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan hadir di tengah keluarga kita. Kita perlu Tuhan hadir ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab itu saudara, mari kita bersama-sama merenungkan. Kita mencari Tuhan. Kita menikmati kehadiran Tuhan. Sehingga di dalam hal itu semua, maka kita akan jauh lebih unggul daripada yang lain. Kita akan jauh lebih produktif dibanding yang lain. Sebab Tuhan hadir bersama dengan kita, menemani hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.